Kita ngelihat Nabi itu jangan dikira nggak pernah putus cinta, pernah Pak. Nabi itu pernah melamar 2 kali perempuan, 2 kalinya ditolak. Dibelikan suaminya itu kacamata kuda. Tidak boleh melirik ke kiri kanan, harus melirik ke depan. Yang suka dengan kita mengiyakan kita. Karena orang yang cinta tadi, apapun yang dikatakan dia suka. Kalau udah nggak suka, apapun dikatakan pasti salah. Pasti salah. Terima kasih, kita kedatangan lagi Ustadz yang sering disebut Gus Amin. Bagaimana Pak Ustadz, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat. Kita sering berkomunikasi dengan Pak Ustadz. Saya juga sering mendatangi majelis taklim yang dimiliki Pak Ustadz Gus Amin ini. Saya sungguh sangat berbahagia sekali memiliki dan berteman baik dengan Gus Amin ini. Dimana cita-cita pada Gus Amin ini saya tahu ingin membuat masyarakat, terutama masyarakat yang di Bali ini, saling bertoleransi, kemudian saling mencintai dan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Untuk itu saya juga jadi sering sekali mendengarkan tausiah ataupun pengajian-pengajian di negeri ini demi bagaimana kita bisa hidup secara bertoleransi, secara baik di negeri ini sehingga tidak terjadi hal-hal yang bisa merugikan bangsa ini. Ya. Untuk itu saya waktu itu banyak sekali mendengarkan ceramah-ceramah misalnya dari Habib Jafar, kemudian kebetulan ini Habib milenial juga mereka ini dan sangat toleransi. Kemudian untuk itu, untuk kita bisa memberikan informasi, pencerahan untuk para remaja khususnya. Hari ini kita akan membahas dengan Gus Amin mengenai cinta. Apakah cinta itu? Cinta itu sangat luas artinya. Cinta ini bisa membuat petaka, bisa juga membuat kebaikan. Justru cinta inilah cikal bakal kita dan keluarga kita untuk menuju sebuah kebahagiaan. Dan saat itu saya sangat mencintai istri saya sendiri pada saat itu, di mana cinta yang saya curahkan dengan mereka sungguh luar biasa. Saya sebagai pengusaha saat ini yang sangat mencintai budaya, saya tidak malu-malu mengatakan saya sudah kawin 2 kali. Pertama, saya kawin dengan istri saya yang saya cintai karena dia sudah memiliki seorang anak perempuan yang sudah tidak ikut saya lagi. Yang kedua, saya memiliki istri yang begitu muda. Tuhan udah menghadiahkan saya istri yang muda dan cantik. Tiba-tiba dia diambil duluan oleh Tuhan. Tetapi saya mampu tekun hidup sampai 15 tahun ini, hidup dengan menduda. Nah itulah saya ingin membahas hal-hal mengenai cinta ini. Sehingga di dalam sebuah perkawinan tidak terjadi petaka, tidak terjadi kehancuran karena menyalahartikan apa itu cinta. Untuk itu saya akan membahas seorang wanita yang sangat posesif hidupnya. Dia mempunyai seorang laki-laki yang sangat dicintainya. Demikian juga seorang laki-laki ini sangat mencintai istrinya. Tapi hal ini tidak membuat kekal dan abadi. Ternyata istrinya ini seorang istri yang sangat mencintai yang berlebihan kepada suaminya. Sehingga dia sangat posesif hidupnya.
menengok ke kiri pun tidak boleh kalau ada perempuan. Ya. Apalagi melirik wanita cantik di depannya. Malah dibelikan suaminya itu sepatu kacamata kuda. Tidak boleh melirik ke kiri kanan, harus melirik ke depan. Inilah menyebabkan sebuah keluarga itu menjadi petaka. Ya. Pulang 5 menit saja tidak boleh, apalagi pulang 1 jam telat menuju ke rumah. Padahal saat itu dia ini tidak mempunyai mobil. Ya. Dia naik bus dan sangat macet sehingga telat 1 jam. Pulang 1 jam telat, sudah tidur di kursi sofa. Pulang 4 jam tidur di mobil, tidak boleh masuk ke dalam. Inilah menyebabkan seorang wanita justru membuat malah petaka karena dia cinta yang berlebihan. Ya. Bagaimana sih pendapat Pak Ustadz yang sudah banyak mempelajari masalah-masalah agama sehingga tidak terjadi hal-hal seperti ini di negeri ini? Ya. Sehingga perkawinan seorang laki dan seorang perempuan yang saling menyayangi bisa rukun dan abadi seperti Pak Ustadz sendiri. Bagaimana sih menerjemahkan kejadian-kejadian seperti ini? Baik. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih buat Mr. Puisi yang sudah mengundang saya di podcast ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita, khususnya kepada Mr. Puisi, diberikan kesehatan selalu, dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bicara masalah cinta, Al-Quran tuh sedikit sekali membahasnya. Hanya kata Allah tuh, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Nah, kalau engkau benar-benar mencintai, kata Allah, maka cintailah, bercintalah kamu kepada Allah dan Rasul. Karena Tuhan itu sendiri adalah sumber cinta. Dia maha cinta. Dia ciptakan manusia, dia ciptakan seluruh alam ini karena kecintaannya kepada manusia. Manusia cintanya kepada alam, alam cinta kepada manusia. Maka bab cinta dalam hal rumah tangga, tatkala istri mencintai Allah, maka Allah akan memberikan tugas kepada istrinya, hak dan tanggung jawab bagaimana mengatur suaminya. Suami juga begitu. Dia cinta kepada Allah, maka Allah akan memberikan tugas kepada dia bagaimana menyayangi, melindungi, memberikan nafkah kepada istrinya. Karena apa? Dalam bahasa agama itu, semua itu cinta dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cinta kepada istri saya karena Allah. Istri cinta kepada saya juga karena Allah. Karena apa? Dalam Islam itu kita tidak boleh mencintai sesuatu yang melebihi cinta kita kepada Allah, Pak Mr. Puisi. Kita boleh nih cinta nih sama istri, sama anak, sama harta, semua kita boleh. Suami juga cinta kepada, tapi tidak melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh. Nah, apabila ini berlebihan, maka membahayakan bagaimana? Bagi dia dan bagi pasangannya. Sehingga tidak terjadi keharmonisan ini, tidak terjadi. Orang cinta itu kan saling menghargai. Orang cinta itu saling memiliki, orang cinta itu saling tanggung jawab. Tatkala ini sudah bukan itu lagi cintaannya, dia bukan cinta namanya, sudah jadi penyakit itu. Maka Al-Quran membahas cuma sedikit sekali bab itu. Karena semua cinta itu, kata Allah, kamu harus cinta kepadaku. Tidak boleh melebihi cintamu kepada orang tuamu, tidak boleh melebihi cintamu kepada anak atau suamimu atau istrimu atau harta benda. Karena kata Allah, karena mereka ini tidak kekal. Semua kan akan menuju kepada cinta, Pak. Alam kematian ini kan alam cinta. Cintanya Tuhan kepada makhluk ini, manusia meninggal. Lahir dan meninggal ini adalah alam cintanya manusia. Lahir manusia karena cintanya Allah kepada makhluk, meninggal ya matinya manusia dipanggil oleh Allah itu karena cintanya Allah juga. Dalam proses kehidupan inilah, kalau dalam bahasa Islam itu ada takdir yang dia harus jalankan.
Kalau dalam bahasa agama Hindu mungkin karma yang harus dijalankan. Semua akan mengalami. Kita ngelihat Nabi itu jangan dikira tidak pernah putus cinta, pernah Pak. Nabi itu pernah melamar 2 kali perempuan, 2 kalinya ditolak. Pertama wanita itu begitu dia masih gadis dilamar sama Nabi, dia tidak mau. Kemudian dia menikah sama orang lain, kemudian jadi janda, dilamar lagi sama Rasulullah Muhammad SAW. Dia pun tidak mau. Nah itulah, cinta itu Pak kadang-kadang nggak masuk di akal. Anda mengatakan bahwa mungkin orang bahasa barat mengatakan cinta itu buta, benar-benar buta. Saya punya teman dulu di pondok pesantren. Dia bilang waktu itu rame-rame dia minta mau lamar tuh perempuan. Katanya perempuan tuh cantik, ya. Rata-rata orang Bandung kan bagus-bagus Pak. Kita ke sana, Masya Allah Pak. Ya, ternyata memang cantik itu memang relatif. Tidak sama. Ya kalau menurut pandangan saya ya tidak bagus itu perempuan. Dalam segi rupa Pak. Kalau akhlak saya nggak tahu. Tapi karena cinta Allah mensematkan itu, maka orang itu bisa disatukan oleh Allah. Tatkala orang sudah, kata Allah tadi, yuhibbun fatabihuni yuhibbukumullah, sudah masuk ke dalam hati manusia, manusia tidak pernah peduli lagi dengan orang tua, dengan harta, dengan derajat, bahkan dengan apa yang dia miliki, dia tidak peduli. Karena begitu Allah sudah sematkan cinta kepada seorang itu, maka cinta itulah yang lebih dominan kepada dirinya. Semua yang terasa indah. Semua yang terasa indah. Bahkan kalau dalam dunia sufistik, ada seorang perempuan namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Mungkin Pak Mr. Bisi pernah dengar kali ya. Rabi'ah Al-Adawiyah ini dia merubah konsep ketuhanan yang sangat fenomenal. Sebelum beliau ada, belum ada konsep mahabbah namanya dalam Islam itu. Kecintaan artinya. Sebelum dia menemukan konsep ini, dari mulai awal Rasulullah sampai para sahabat, semuanya menghadap kepada Allah itu takut. Tidak ada cinta. Bagaimana kita takut dengan Allah? Dari Nabi, dari sahabat-sahabatnya semua. Nah, begitu konsep beliau Rabi'ah dia menemukan konsep tentang mahabbah, tentang bagaimana kecintaan kepada Allah, dia rubah, tidak takut kepada Allah, tapi orang cinta kepada Allah. Ditanya bagaimana cara mencintai Allah? Mencintai semua apa yang dia perintahkan, menjauhi semua apa yang dia larang, itulah orang yang cinta, bukan orang takut. Maka dibahas oleh beberapa orang, takut itu beda dengan cinta. Kalau saya takut dengan makhluk, saya menjauh dari makhluk itu. Tapi kalau saya saya takut dengan Tuhan, justru saya malah mendekat dengan Tuhan. Beda kan? Tapi Rabi'ah Al-Adawiyah mengatakan, tidak. Yang dikatakan kepada Tuhan itu, kepada Allah itu sendiri adalah mahabbah. Kecintaan seorang hamba kepada Tuhannya melebihi apapun. Sehingga dia diberikan apapun Rabi'ah tidak mau. Saya tidak mau masuk surga. Dan saya juga tidak mau masuk neraka. Yang saya mau hanya itu Tuhan itu sendiri. Maka Rabi'ah mengatakan, seandainya Allah itu memberikan karunia kepada saya, memberikan harta benda, jabatan, pangkat, dan derajat, maka berilah kepada musuh-musuh saya. Karena Allah cukup bagiku. Itulah orang cinta. Cinta itu sendiri sesuatu karunia yang diberikan Allah kepada makhluk. Dan tidak diberikan kepada semua makhluk, Pak. Dari mulai tumbuhan, dari mulai hewan sampai manusia. Kecintaan itu disematkan oleh Allah dalam hati manusia. Sehingga hati manusia itu dalam dunia Islam itu adalah sesuatu yang paling tinggi yang Allah berikan kepada makhluk adalah cinta, mahabbah. Gitu Mr. Bisi. Ya memang cinta itu sangat luas sekali. Luas. Kadang-kadang cinta itu bisa membuat keluarga berantakan. Betul Pak. Tapi bisa membuat harmonis Pak. Bisa membuat harmonis. Bisa. Jadi seperti yang dikatakan Pak Ustadz tadi, cinta janganlah terlalu berlebih-lebihan. Ya. Apapun tidak boleh berlebih-lebihan. Ya. Misalnya tidur pun tidak boleh berlebih-lebihan. Ya.
malah pusing. Ya betul. Makan berlebih-lebihan, muntah. Entah. Bangun pun tidak boleh berlebih-lebihan. Iya. Berarti kita kurang tidur. Betul. Kita pasti pusing, kita sakit. Betul. Apalagi cinta berlebih-lebihan Bahaya. membuat seorang wanita menjadi posesif. Ya, betul. Posesif yang berlebihan, cinta berlebihan membuat perceraian. Ya. Itulah yang sebetulnya Ya. harus dimaknai oleh para wanita. Betul. Betul. Sehingga janganlah mencintai suamimu terlalu berlebihan. Karena cinta berlebihan itulah membuat kamu akan menjadi sulit di kemudian hari. Betul. Nah, itu yang penting kira-kira kita harus share kepada para pemirsa sekalian. Sehingga tidak akan terjadi perceraian di kemudian hari karena cinta yang berlebihan. Berlebihan. Yang berlebihan cintanya hanya untuk Tuhan. Tuhan. Itulah Hanya untuk Tuhan. yang kita harus maknai. Ya. Sehingga podcast kali ini, informasi yang diberikan oleh Pak Ustadz menjadi pelajaran bagi kita semua. Sehingga kita hidup dalam damai. Betul. Betul, betul. Damai karena cinta. Betul. Itulah cita-cita hidup seorang Ya. keluarga yang rukun. Untuk itu, baiklah, tadi sudah dibahas mengenai cinta. Cinta yang berlebihan menyebabkan Posesif. posesif, menyebabkan petaka. Ya. Suatu saat saya malam-malam mendengarkan seorang Habib milenial yang sering disebut Habib Jafar. Jafar. Dia itu sangat toleransi Ya. sekali dalam kebinekaan. Ya. Gara-gara dia sering mewawancarai pastor, Ya. mewawancarai orang yang Pendeta ya. pendeta dan lain, mereka mendapat cemoohan yang luar biasa. Ya. Maka hari ini kita membahas mengenai cinta. Dia mengatakan saat tausiah yang diberikan oleh mereka ke banyak kalangan-kalangan artis saat itu. Dia mengatakan cinta itu tidak punya agama, tetapi agama mempunyai cinta. Ya. Bagaimana sih cara menginformasikan masalah ini sehingga cinta menjadi abadi dan tidak menyebabkan sesuatu yang kurang baik Ya. dalam kehidupan. Pertama begini, Pak Mr. Puisi. Tuhan itu kita tahu bahwa Tuhan itu universal. Dia ciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dan berbeda-beda. Yang menyatukan itu adalah cinta. Maka dalam Islam itu ada dua saudara cinta namanya. Yang pertama saudara seiman, kedua saudara kemanusiaan. Nah ini yang harus nggak bisa lepas daripada kehidupan kita. Tanpa konsep cinta itu sendiri, maka semuanya jadi hambar. Saya menganggap bahwa Pak Mr. Puisi adalah orang tua saya. Dan itu cinta saya. Kalau tidak ada cinta di hati saya, maka itu kepura-puraan yang ada. Bisa saya katakan itu munafik. Padahal tidak. Itu benar-benar tulus, sebagaimana seorang anak mencintai orang tua. Begitu pula kita berteman. Kalau tidak ada konsep cinta berteman, maka teman ini juga kita akan jadi orang munafik dengan teman kita. Maka cinta itu, kata Allah, tidak ada batasnya. Tidak ada batas yang menghalangi cinta itu sendiri. Maka benar kata Ustaz Jafar tadi bahwa cinta itu gak punya agama. Tapi agama agama cinta. itu konsepnya adalah cinta. Cinta. Konsepnya cinta agama itu. Saya bisa Pak Mr. Puisi, saya mengangkat saya sebagai seorang anak, saya menganggap karena cinta. Apa dasarnya? Saya bukan siapa-siapa dan saya bukan apa-apa. Kalau bukan karena cinta kan nggak mungkin. Ya ini sebetulnya podcast hari ini sangat unik. Justru Pak Ustadz Gus Amin ini sesungguhnya saya
boleh dikatakan bahwa ini adalah anak angkat. Iya. Saya mengangkatnya bersama kakak saya, Pak Putu. Iya. Kurang 25 tahun yang 25 tahun yang lalu. Justru anak angkat ini bisa menceramahi saya, memberikan hal-hal yang baik untuk saya. Nah, itulah makna daripada cinta sesungguhnya. Cinta seorang anak walaupun anak angkat itu sungguh luar biasa. Karena cinta yang sejati, yang sangat dibutuhkan setiap manusia ini. Nah, itulah pertemuan yang sudah sekian lama tidak ketemu, tiba-tiba saya menemukan Gus Amin ini sudah menjadi ustadz, mempunyai majelis taklim. Dari hati kecil saya ingin membantu lagi, sehingga majelis taklim yang dimiliki oleh Gus Amin ini semakin besar dan semakin mampu membantu masyarakat luas, khususnya di Pulau Bali ini. Misalnya ada orang sakit, jemaah yang sakit, Gus Amin bisa mendonorkan apa yang dimiliki untuk menyembuhkan dia. Betul. Ataupun kalau Gus Amin nanti suatu saat mempunyai rumah sakit, kita memberikan diskon yang luar biasa sehingga setiap orang mampu berobat dan di rumah sakit yang akan dibina. Itu cita-cita luhur dari saya. Sehingga majelis taklim yang Gus Amin bina saat ini menjadi majelis taklim yang bermanfaat bagi semua masyarakat khususnya di Bali ini. Betul. Nah, kira-kira cinta apa sih yang telah diajarkan oleh Gus Amin beserta istri sehingga keluarga Gus Amin sekarang menjadi keluarga yang sangat rukun dan mampu menelurkan anak-anaknya menjadi sarjana S1 dan S2 sehingga mereka sudah mulai mandiri. Dan mudah-mudahan anak ini juga akan membantu orang tuanya untuk bisa lebih membesarkan lagi majelis taklim yang ada saat ini. Baik. Bagaimana sih caranya Gus Amin sehingga keluarga Gus Amin cukup sukses di pandangan saya? Baik. Saya mengajarkan kepada anak-anak saya dan istri saya juga mengajarkan kepada anak-anak saya. Yang pertama itu adab. Karena adab itu adalah bagian daripada besarnya cinta itu sendiri. Akhlak. Maka kata Nabi, innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Jadi terbesarnya saya ini diturunkan Allah ke muka bumi karena cinta dan akhlak itu sendiri. Saya selalu mengutarakan kepada anak-anak saya bahwa di dunia itu bukan hanya kita. Dan ada orang lain. Kita punya saudara, kita punya teman, kita punya tetangga. Bahkan kita punya saudara juga yang bukan Islam, kita punya saudara Nasrani, punya saudara Hindu, Buddha, bahkan ada yang orang ateis. Tapi kita bisa bersama mereka tatkala kita merasa bahwa tadi hal kemanusiaan itu adalah cinta. Nah, seperti saya kepada orang tua angkat saya, Pak Mr. Poesi sama Pak Putu Gedijai, sama anak-anak saya. Wujud cinta saya pertama, setiap saya sholat 5 waktu itu dan anak-anak saya sholat 5 waktu, doakan kakekmu, saya doakan supaya sehat, supaya diberikan kekuatan, karena doa itu ruhul mukminin, doa itu ruhnya orang mukmin. Karena itu yang bisa diberikan. Salah satu wujud cinta adalah menghadirkan doa untuk kedua orang tua, baik yang sudah tidak ada maupun yang masih ada. Nah, sehingga konsep itu sendiri
sederhana saya laksanakan karena saya merasa bahwa saya ini banyak dikelilingi orang-orang yang cinta dengan saya. Orang-orang yang sayang dengan saya. Maka saya tularkan ini kepada mereka. Kamu tidak boleh sombong, kamu tidak boleh ini. Setinggi apapun ilmu kamu, tetap masih banyak yang lebih tinggi. Tapi tatkala kamu benar-benar berteman, bersahabat, bertetangga dengan orang karena cinta, yakin orang itu sendiri. Maka Mr. Puisi pernah bilang sama saya, kalau mungkin masih ingat, kalau kita berhubungan dengan orang dengan hati, maka orang itu akan menangkap juga dengan hati, dengan hatinya. Kalau kita berhubungan dengan orang itu dengan akal kita, maka orang itu akan menangkap persahabatan itu lewat akalnya. Kalau orang berhubungan dengan orang itu karena kepentingannya, maka orang itu pun akan menangkap berhubungan kita hanya karena kepentingannya. Itu yang saya tangkap sampai sekarang, Mr. Puisi. Saya sangat setuju sekali karena apa? Memang saya mungkin terlalu banyak membuat puisi, sehingga sering rasanya seperti mendapat ilham yang tidak tahu dari mana, mungkin dari mimpi. Iya. Sehingga dalam perjalanan hidup saya pernah mempunyai seorang istri yang sangat galak. Tetapi secara agama Islam, saya tahu bahwa untuk melawan hal ini, untuk melawan orang yang sangat galak, saya lawan dengan diam, karena diam adalah ibadah. Ya, betul. Nah, bagaimana sih? Saya juga nggak tahu saya bisa memaknai arti diam ini adalah ibadah. Mungkin karena saya sering lihat nonton di TV, sering lihat ceramah. Nah, sehingga saya sangat ingin mendalami masalah ini. Sehingga siapapun yang tidak senang sama kita, memaki-maki kita, membilang kita jahat, membilang kita buruk, marah-marah, saya selalu diam. Nah, sebetulnya bisa nggak menjelaskan secara singkat sebelum kita tutup podcast ini? Bisa nggak membuat kita lebih mendalami lagi? Diam itu adalah ibadah. Saya ingin tahu Pak Ustaz. Dalam konsep agama itu ada dua. Yang pertama, diam itu adalah ibadah. Yang kedua, diam itu adalah emas. Diam adalah ibadah. Satunya diam adalah emas. Emas. Jadi nggak ada ini. Nah, di dalam agama bahasa diam adalah satu kata-kata yang banyak diajarkan kepada Nabi, kepada umatnya. Beliau berkata begini, tatkala kamu bicara kepada orang lain dan itu tidak merubah dia, maka sebaiknya diam. Yang kedua, kata Nabi, diam itu sendiri adalah sesuatu yang sulit dimaknai oleh orang lain. Kenapa? Karena kadang-kadang orang yang nggak suka dengan kita nggak suka juga dengan kata-kata kita. Kadang-kadang dimaknai diam itu, oh dia salah. Iya. Dia nggak jawab. Jangan-jangan dia benar. Nah, itu. Karena kadang-kadang orang yang suka, kalaupun kita jawab pun dia tetap diam dan berkata pun dia akan menganggap salah, Pak. Maka diam itu lebih baik. Maka sehingga dalam bahasa milenial sekarang, lalat itu dia tahu katanya sampah itu lebih, tapi dia milih sampah. Karena berkata-kata, kadang-kadang kita berkata-kata kepada seseorang, bahkan orang itu mendengar, yang suka dengan kita mengiyakan kita. Karena orang yang cinta tadi, apapun yang dikatakan dia suka. Kalau udah nggak suka, apapun dia katakan pasti salah. Pasti salah. Lebih bagus diam. Diam adalah ibadah. Diam adalah emas. Karena diam itu sendiri adalah diamnya orang yang taat kepada Allah, dia ingat dengan Allah. Dia zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia berdiam. Diam dalam konsep agama Islam adalah daim. Diam dalam konsep agama Hindu adalah bermeditasi. Itulah diam. Maka kadang-kadang kita bermeditasi itu bukan harus di kamar. Dengan teman-teman kita juga harus diam. Kadang-kadang apa yang kita bicarakan mereka juga tidak suka apa yang kita bicarakan.
atau mereka tidak tahu apa yang kita bicarakan. Kita kan tidak tahu, Pak, kemampuan seseorang, kecuali memang kita sudah kenal dengan seseorang. Maka tatkala itu, kata Rasulullah, maka diam lebih baik daripada kamu bicara. Jadi sehingga kalau kita banyak bicara juga tidak ada artinya. Yang kedua, yang ketiga kata Nabi, tatkala kamu marah, diamlah kamu. Diam. Maka sehingga tatkala kamu diam, maka rasa amarahmu akan turun. Maka kalau dalam bahasa anak-anak sekarang, dia mengibaratkan dengan dua Coca-Cola. Coca-Cola itu dia kocok. Dia taruh, kemudian dia buka salah satu. Begitu dibuka, muncrat airnya keluar, Coca-Colanya keluar. Yang satu, dia tidak buka, dia diamkan. Lama-lama turun. Nah seperti itulah. Tatkala kita sedang marah, begitu kita bicara, kita akan luar biasa. Yang keluar justru luar biasa. Tapi tatkala kita diam, justru dia akan diam. Maka disitulah Rasulullah mengatakan, diam itu adalah ibadah, diam itu adalah. Terima kasih. Terima kasih, Pak Gus Amin yang telah meluangkan waktu untuk berbicara di podcast Mr. Puisi. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih. Saat ini yang paling dapat saya ambil makna yang paling dalam adalah cinta janganlah berlebihan. Karena cinta itu mampu membuat petaka. Ya. Cinta yang berlebihan hanya boleh ditujukan kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, apabila banyak orang nggak suka sama dia, banyak memaki-maki kita baik melalui televisi maupun dari radio, media sosial lainnya, hendaknya kita lawan dengan diam. Karena diam adalah ibadah, diam adalah emas. Tepuk tangan. Kemudian untuk podcast yang akan datang, semoga podcast Mr. Puisi ini mampu memberikan informasi yang positif dan bermakna. Sebelumnya, mari kita follow, subscribe, dan like podcast Mr. Puisi. Tepuk tangan.